Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini Bunda akan mengajak kalian belajar di tema 2, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum Bunda mengajak kalian masuk ke materi, izinkan Bunda untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama, Bunda akan mengajak kalian membuat peta pikiran menggunakan kata tanya. Dan yang kedua, kita akan belajar tentang makna dari proklamasi kemerdekaan. Yang ketiga, kita akan belajar tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, anak-anak, yuk kita masuk ke materi yang pertama. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Teks proklamasi ditulis di Rumah Laksamana Tadashi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Para penyusun teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andes Mohatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Konsep teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Sukarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi itu adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta atas nama bangsa Indonesia. Teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Telah hadir antara lain Suwiryo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Acara dimulai pada pukul 10 dengan pembacaan proklamasi oleh Soekarno dan disambung pidato tanpa teks. Kemudian bendera merah putih yang telah dijahit oleh Ibu Fatmawati dikibarkan. Setelah kalian membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, sekarang cari peta pikiran menggunakan kata tanya yang sudah ada dalam kotakan ya. Ada kata apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Yang kedua, puncak perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Dan yang ketiga, pengakuan dunia luar terhadap kemerdekaan Indonesia. Dan yang keempat, bukti bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Dan yang kelima, landasan untuk bersikap terhadap dunia.
Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menyesuaikan diri dengan negara lainnya. Sama halnya dengan tumbuhan, jika dia berada di tempat yang baru, dia juga akan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berikut adalah cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah tanaman kaktus. Dia adalah tanaman yang beradaptasi dengan cara hidup di lingkungan yang kering yang disebut dengan tanaman xerofit. Cara dia beradaptasi adalah dengan memiliki daun yang termodifikasi daun untuk mengurangi penguapan. Kemudian akarnya yang panjang untuk mencari sumber air. Batangnya yang tebal berisi banyak cadangan air. Contoh lain tanaman yang beradaptasi di lingkungan yang kering adalah pohon jati. Cara dia beradaptasi adalah dengan cara meranggas atau menggugurkan daunnya. Tujuannya adalah untuk mengurangi penguapan. Selanjutnya adalah tanaman yang beradaptasi di lingkungan berkadar garam tinggi. Contohnya adalah bakau. Dia memiliki akar nafas untuk menyerap oksigen. Tanaman yang beradaptasi di lingkungan berair disebut dengan hidrofit. Contohnya adalah teratai dan enceng gondok. Teratai memiliki ciri berdaun lebar untuk mempercepat penguapan. Enceng gondok memiliki ciri pangkal daun yang menggembung dan akarnya berbentuk serabut yang lebat untuk menjaga keseimbangan. Tanaman yang beradaptasi di lingkungan yang lembab disebut dengan higrofit. Contohnya adalah lumut. Katong semar adalah tanaman yang hidup di lingkungan yang miskin nitrogen. Dia menyesuaikan diri dengan cara memakan serangga untuk mendapatkan nitrogen. Bunga rafflesia mengeluarkan bau yang busuk untuk menarik perhatian serangga, khususnya lalat, yang bertujuan untuk membantu proses penyerbukan. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih, semoga ilmu yang Bunda berikan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.